5 hal terlarang ini yang menyebabkan kita miskin. Nomor 4 sering dilakukan. Miskin itu tidak melulu soal seberapa banyak penghasilan kita. Ada orang yang bisa dapatkan banyak duit sampai puluhan juta atau bahkan ratusan juta, walaupun gaji dari pekerjaan utamanya enggak seberapa. Contohnya kayak si Warren Buffett, salah satu investor tersukses sekaligus orang terkaya di dunia. Dia bisa bangun kekayaan tanpa modal yang banyak. Nah, ada juga orang yang gajinya puluhan juta tapi hidupnya berasa pas-pasan padahal semuanya pilihan dia sendiri. Padahal kalau dibandingin dengan Warren Buffett sama orang-orang yang gajinya puluhan juta tapi hidupnya pas-pasan tadi, mereka sama-sama kerjakan. Kita semua butuh duit buat bertahan hidup, tapi kayak kata Warren Buffett, kalau kamu gak belajar cara dapetin duit sambil tidur, kamu bakal kerja sampai mati. Nah, buat kalian nih yang pengen keluar dari hidup pas-pasan, jebakan utang, dan bisa menikmati hidup seperti yang kalian impikan, bahkan bisa bantu orang-orang di sekitar kalian, ada hal yang harus kalian pahami. Ternyata menurut Buffett ada beberapa hal terlarang yang bikin orang-orang tetap miskin nggak kaya-kaya. Semuanya itu dimulai dari mindset yang salah tentang zero balance atau menghabiskan uang. Sebelum lanjut, ada baiknya Anda save postingan ini dan follow fanpage Sulawesi Foodies ini agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Oke, lanjut, ini poin pertama. Mindset zero balance atau menghabiskan uang. Misalnya nih, kalian punya 1 juta rupiah di rekening kalian. Nah, biasanya kalian bakal ngerasa bisa belanjain semua uang itu kan. Ini bisa jadi bumerang banget. Kalau kata Buffett, jangan beli sesuatu yang gak bisa kalian bayar. Meskipun kalian punya duit 1 juta, bukan berarti kalian bisa belanjain semua uang itu. Kalau kalian berpikir sebaliknya, nah ini nih yang namanya mindset zero balance atau menghabiskan semua uang yang kalian punya. Orang-orang yang cara berpikirnya kayak gini pasti bakal susah kaya. Ini juga sebabnya kenapa penghasilan tuh gak menentukan kemiskinan dan kekayaan seseorang. Misalnya ini, misal aja ya, Warren Buffett hidupnya cuma dengan budget sekitar 100.000 dolar Amerika Serikat atau 1,5 miliar rupiah lah setahun. Kekayaannya mencapai 121 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar ya 1.885 triliun rupiah. Kalau dibalik, misal kalian pendapatan totalnya 100 juta rupiah setahun tapi pengeluaran kalian juga sama 100 juta juga, itu artinya kalian masih miskin. Bahkan meskipun pendapatan kalian itu naik ke 200 juta setahun, kalau kalian habisin semuanya tetap aja kalian nggak punya apa-apa. Yang harus kalian lakuin adalah pastiin untuk menyisihkan sebagian gaji kalian buat disimpan biar kalian siap kalau ada keadaan darurat. Sisihin juga dana buat investasi supaya duit kalian bisa tumbuh seiring waktu. Contoh deh Warren Buffett. Lihat sejak kapan dia mulai investasi saham, sejak tahun 1942. Oke, aku kasih contoh lain ya tentang zero balance tadi. Misal ada seorang perempuan namanya Mawar, umurnya 28 tahun, kerjaannya lumayan oke di bidang marketing, gajinya 10 juta sebulan. Dia hobi banget sama fashion dan sering pakai baju-baju yang cantik. Suatu hari Mawar ini dapat bonus tahunan dari kantornya sebesar 1 kali gaji. Nah, karena hobi fashion jadinya dia pakai duit bonus itu buat belanja baju dan sepatu baru. Semua uangnya kepakai, enggak ada yang dialokasiin buat tabungan atau bahkan investasi untuk mengembangkan kekayaan. Gimana kalian, ada yang sama enggak kayak Mawar ini yang disebut dengan mindset zero balance tadi? Oke, mungkin kalian pada penasaran gimana caranya ngelawan pikiran kayak gitu. Ada satu aturan simple yang bisa kalian ikutin. Ini disebut Rule of 5. Kalau kalian nggak bisa bayar 5 buah item alias 5 kali lipat harga item yang kalian pengen beli dengan uang cash, berarti kalian nggak bisa beli itu. Jadi misalnya kalian punya 50.000, berarti kalian cuma bisa beli sesuatu yang harganya 10.000. Kayak kata Warren Buffett, aku gak mencari tiang yang setinggi 7 kaki.
Aku cari yang setinggi 1 kaki biar bisa aku langkahin. Jangan bikin jalan menuju kekayaan kalian lebih susah dari yang seharusnya. Dan hindari menghabiskan uang kalian. Lanjut hal terlarang yang kedua. Jebakan pembayaran. Warren Buffett ini contoh yang paling nyata ya. Tapi kalau kalian nggak hati-hati, harga murah bisa jadi bumerang juga buat kalian. Banyak orang yang kelihatannya kaya tapi sebenarnya enggak kaya-kaya banget. Cuma kelihatan aja mereka punya barang-barang mahal banget, sampai kalian mikir gimana sih mereka bisa beli itu sementara gua gak bisa. Ini kata-kata Warren Buffett buat orang-orang yang cuma kelihatan kaya. Kamu bakal tahu siapa yang lagi berenang telanjang pas air lautnya surut. Artinya kalau kalian lihat lebih dalam baru kelihatan deh siapa yang beneran kaya dan siapa yang enggak. Pada kenyataannya orang-orang yang cuma kelihatan kaya ini biasanya enggak bisa ngeluarin duit buat semua hal yang membuat mereka terkesan kaya. Tapi mereka mikir mereka bisa beli. Contohnya gini, misal ada teman kalian yang baru aja beli mobil baru yang keren banget dan dia cuma bayar cicilan 5 juta per bulan buat mobil itu. Tapi hanya karena teman kalian itu bisa bayar kredit mobil 5 juta setiap bulan bukan berarti dia bisa beli mobil itu secara tunai dari awal kan. Ini nih yang bikin orang kelihatan bisa beli lebih banyak barang dari yang sebenarnya mereka bisa karena mereka nggak bayar jumlah yang besar buat barang yang mereka punya. Misalnya 300 juta buat beli mobil baru. Tapi gimana kalau beli sesuatu yang cicilan bunganya 0 aja alias enggak ada bunganya? Angsuran kayak gini bisa bikin kalian mikir kalau kalian bisa beli banyak barang. Tapi pada akhirnya kalian tetap harus bayar semua jumlahnya juga kan? Dan kalau kalian harus nyicil bukan cuma mobil 5 juta nih. Misal tapi ada juga handphone 1 juta setiap bulan plus barang-barang lain di rumah kalian ditambah utang kartu kredit atau paylater pinjol gitu misalnya. Kalian bakal bangkrut terus. Jadi jangan sampai masuk ke dalam jebakan pembayaran yang bikin kalian selalu miskin, oke? Terus gimana kalau kalian udah bisa hindarin jebakan pembayaran? Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu keuntungan berlipat ganda. Setelah kalian berhasil nih menghindari jebakan pembayaran dan mindset zero balance tadi, sekarang kalian udah bisa fokus untuk melipat gandakan kekayaan kalian. Penggandaan ini bukan kayak yang kedukun gitu ya. Penggandaan atau compounding ini cara yang bisa bikin duit kalian tumbuh secara eksponensial, yaitu lewat investasi di pasar modal. Seperti yang pernah dibilang Warren Buffett. Ketika kita punya kesempatan buat pakai modal, kita selalu berusaha bikin setiap entitas atau saham blue chip yang kita punya, kita pengen semuanya punya efek penggandaan. Tapi kalau kalian pengen duit kalian tumbuh pakai cara ini, kalian harus paham 2 hal yang Warren Buffett kuasain banget. Yang pertama, aset itu barang-barang yang kalian punya yang bisa menambah duit kalian, dan yang kedua, liabilitas itu adalah barang-barang yang kalian beli yang malah ngabisin duit kalian. Jadi aset itu kayak saham yang bayar dividen atau properti, sedangkan liabilitas itu kayak mobil yang kalian punya, baju yang kalian beli, atau handphone baru yang kalian beli. Nah, yang bikin orang miskin itu mereka beli barang yang bikin mereka kelihatan kaya, tapi sebenarnya itu liabilitas, jadi mereka enggak beneran kaya. Kalau kalian balikin tuh pola pikirnya dan mulai fokus untuk beli aset, baru deh kalian bisa dibilang beneran kaya, bahkan kalian bisa jadi kaya banget sampai bisa beli liabilitas dengan gampang. Soalnya aset yang kalian punya menghasilkan banyak duit. Jadi kalian bisa bayar liabilitas. Kalian pakai cash, aku coba pakai contoh ilustrasi lagi ya, supaya lebih jelas. Ada seseorang nih, sebut aja namanya Melati. Dia finansialnya oke banget, dan sekarang dia lagi mikirin dia mau pakai duitnya buat apa. Melati sempat mikir buat beli mobil baru yang keren banget yang selama ini dia pengen. Tapi dia juga tertarik banget sama keuangan pribadi dan cara menambah kekayaan. Jadi dia baca beberapa buku dan selalu nemu kalau orang kaya tuh biasanya punya properti, termasuk si Warren Buffett.
Akhirnya Melati mutusin buat beli bangunan kontrakan 6 pintu dan setelah sebulan nyiapin tempatnya buat disewain, dia dapat penyewa dan mulai dapat untung 12 juta setiap bulannya. Yang Melati lakuin itu adalah salah satu contoh gimana aset bisa ngasilin duit sementara liabilitas meskipun kelihatannya keren sebenarnya enggak ngasilin apa-apa. Yang paling keren adalah kalian nggak harus punya banyak duit buat membangun efek penggandaan ini. Harga properti iya mahal, tapi kalian bisa beli aset kayak saham yang bisa kasih dividen dengan cuma 50.000 sehari, 50.000 seminggu, atau bahkan 50.000 sebulan. Kalian bisa ngelakuin sebanyak yang kalian mau, tapi satu hal yang perlu kalian ingat. Aset tuh beda sama naruh duit kalian di rekening tabungan. Tabungan nggak bakal banyak nambahin duit kalian dari penghasilan yang kalian dapetin lewat kerja keras, dan kalian nggak bisa kerja keras selamanya kan, mungkin kalian juga nggak mau. Kalian pantas punya kebebasan buat ngapain aja, ngelakuin apa aja yang kalian mau, menikmati hidup kalian. Nah, supaya bisa ngelakuin itu, duit kalian harus kerja buat kalian dan tumbuh. Itulah yang dilakuin aset. Semakin banyak duit yang kalian punya di aset, semakin cepat dia tumbuh dan semakin cepat juga kalian kaya. Kalian bisa pakai satu aturan sederhana ini buat ngelakuin efek penggandaan, yaitu aturan 5:1. Artinya setiap 5 yang kalian keluarin buat liabilitas, ada 1 yang masuk ke aset. Contoh, kalau kalian ngeluarin 150.000 buat belanja di Alfamart, berarti kalian investasiin 30.000 di saham Alfamart gitu. Nomor keempat, gaya hidup mewah. Kita semua tahulah ya, media sosial tuh sering banget bikin sesuatu jadi kelihatan keren. Banyak orang yang jadi kelihatan kaya padahal sebenarnya enggak kaya-kaya banget. Bahkan udah banyak cerita soal orang yang ngutang buat jalan-jalan misalnya supaya bisa update, kelihatan sering liburan dan kelihatan kece di Instagram. Solusinya simple, hindari gaya hidup yang mencolok. Lihat deh Warren Buffett, enggak ada yang pernah lihat merek di baju yang dia pakai. Dia makanan murah dan dia masih tinggal di rumah pertamanya. Tapi lihat seberapa kaya dia sekarang. Kalian bisa ikutin jejaknya dan fokus sama hal-hal yang benar-benar penting buat hidup kalian, sekaligus bangun kekayaan. Masih ada satu hal penting lagi nih yang perlu kalian lakuin buat cepat kaya, yaitu melangkah lebih maju. Meskipun kita bisa duduk nih di sini sekarang atau dimanapun kalian berada dan nyari-nyari alasan dengan bilang bahwa ekonomi dan industri bisnis itu jahat karena mereka semua pengen dapetin duit kalian. Tapi sebenarnya kita semua cuma berusaha untuk bertahan hidup, dan itulah cara kerja dunia sekarang.